Coba jenengan perhatikan ini baik-baik ya, semuanya. Karena manekung panjenengan itu bergantung pada teknik patrap panjenengan. Manekung adalah praktek menyaksikan. Manekung adalah praktek menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan kemanunggalan. Kemanunggalannya siapa? Antara Romo dan Putra, atau antara Mahasuci dan Datnya. Nah, diri kita adalah singgasananya. Singgasana di mana mereka berdua manunggal. Diri kita adalah singgasananya, tempat di mana mereka berdua manunggal. Dan manekung adalah menyaksikan kemanunggalan mereka berdua di dalam diri kita, karena diri kita adalah singgasananya. Saya kasih gambaran. Ketika panjenengan mau menyaksikan bioskop, di sebuah teater mewah, kondisi panjenengan seperti apa coba? Apakah kira-kira cukup pakai celana pokek sambil kalungan anduk, nggak sabun, terus mlebu teater mewah itu tadi untuk menyaksikan sebuah adegan film yang mahal? Kira-kira seperti itu enggak? Pantas. Itu baru film di dalam gedung teater. Yang hendak kita saksikan itu bukan sebuah film ya. Yang hendak kita saksikan adalah Dat Maha Suci hidup. Artinya jiwa raga kita harus penuh persiapan. Dan ini yang kesekian kalinya saya menyampaikannya. Setelah itu latih terus prakteknya secara kontinu, secara terus menerus. Latih terus prakteknya secara kontinu, secara terus menerus, jangan diubah-ubah, karena dia yang menentukan panjenengan bisa menyaksikan atau tidak. Ketika kita sudah duduk bersila, siap patrap samadhi, berarti di situ kita sudah sebagai satrio sejati. Panjenengan tahu apa itu satrio sejati? Satrio sejati itu gagah berani, tidak punya keraguan sedikit pun, tidak punya takut sedikit pun menghadapi peperangan model apapun. Itu namanya satrio sejati. Tegas, dia tegas. Tegas atau tegas. Ketika kita sudah duduk bersila, berarti kita sudah sebagai satrio sejati. Yang namanya satrio sejati itu tidak takut apapun, tidak ragu, tidak bimbang, pantang mundur, gagah berani apapun yang akan dihadapinya. Bahkan dia memiliki prinsip, daripada aku pulang dengan kekalahan, lebih baik aku mati di tengah medan pertempuran. Itu satrio sejati. Ketika kita sudah patrap, berarti kita sudah sebagai sejatine satrio. Panjenengan tahu apa itu sejatine satrio?
Sama, sejatinya satrio juga tegas, gagah berani, tidak kenal takut, pantang mundur. Tapi dia lemah lembut, penuh cinta kasih sayang. Apapun bentuk peperangannya dihadapi dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Dua hal inilah persiapan kita untuk bisa menyaksikan kemanunggalan Dat Maha Suci. Tanpa dua bekal ini mustahil kita bisa menyaksikan. Untuk menyaksikan tayangan film di sebuah gedung teater saja, kalau pakaian kita compang-camping, tidak akan diizinkan masuk sama penjaga karcisnya. Itu teater film. Nah, Manekung bukan mau nonton film. Manekung adalah mau menyaksikan kemanunggalan yang maha segalanya. Artinya kita harus benar-benar penuh persiapan secara lahir dan batin. Lahir kita sebagai satrio sejati, batin kita sebagai sejatining satrio. Jadi ketika kita patrap, ketika kita hendak patrap, karena kita adalah satrio sejati, kita harus gagah. Aja loyo, aja nglokro. Tidak seperti itu. Masuk satrio sejati kayak ngono. Ketika kita patrap berarti kita sudah sejatinya satrio. Tegas gagah. Tapi ingat, sejatinya satrio lemah lembut. Gagah, tegas, siap. Tubuhnya itu siap. Perkara nanti robah, nggak usah dipikirin. Wong itu yang robah dia sendiri. Yang penting kita itu nyut siap gitu loh. Nyut kita itu siap. Perkara nanti di tengah-tengah robah itu dia sendiri yang merubah, bukan kita. Dia sendiri yang action. Yang penting nyut kita adalah siap. Tegas. 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 Nah, lapangannya adalah napas. Lapangan perangnya itu adalah napas. Sebab itu setelah mijil, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati. Maksudnya jangan dipakai pikirannya, itu jangan dipakai, hatinya jangan dipakai. Gunakan kesadaran untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung. Kenapa yang dinikmati kok rasa keluar masuknya napas dari hidung? Karena napas kuwi taline urip, talinya hidup, jalannya hidup. Nah, kalau kita melalui jalur napas, maka napas itu nanti yang akan mengantar kita ke ujung atau ke pangkal. Ke ujung yang ada Dat dan ke pangkal yang ada Maha Suci. Sehingganya di situ kita tidak punya kegagalan. Kalau kita tidak bertemu dengan Dat, berarti kita akan bertemu dengan Maha Suci. Kalau kita tidak bertemu dengan Maha Suci, berarti kita akan bertemu dengan Dat-nya Maha Suci. Nah, yang akan mengantar, yang akan menuntun itu napas. Yang akan mengantar, yang akan menuntun masuk ke singgasana mereka berdua itu adalah nafas kita. Sebab itu nikmati rasa keluar masuknya nafas dari hidung dengan kesadaran cinta kasih sayang. Jangan lupa kita sebagai sejatine satrio. Sejatine satrio itu tegas, berani, gagah, berani, pantang mundur, penuh cinta kasih sayang, ning orang lokro.
Bagaimana mungkin sampean bisa menikmati keluar masuknya napas? Lah wong raga sampean lo nggak siap. Raga sampean tidak siap, bagaimana mungkin napas sampean bisa santai? Napas sampean mesti sengal. Maka napas itu tadi tali ning urip. Nah kalau napasnya sengal, urip juga sengal dia. Jadi kita harus siap gitu, harus tegas, harus konsekuen, harus tegas, harus siap. Orang ngelokro, orang pengecut. Sudah. Dengan tubuh yang siap, nafas tidak akan terganggu. Dia bisa merdeka keluar masuk sesukanya dia. Dia ada kalanya dari hidung, ada kalanya dari telinga. Dia suka-suka dia. Tapi kalau raga kita nggak siap, dia bingung milihnya. Nah karena kebingungan sengal akhirnya dia. Menggeh-menggeh. Nah kalau nafas itu menggeh-menggeh, nafasnya sengal, nafasnya nggak bisa rileks, berarti hidup juga sama. Lawang dia itu talinya, wong nafas itu talinya. Karena dimohon, mereka tetap manunggal. Gitu. Karena dimohon, mereka tetap manunggal. Tapi mereka akan merasa asing. Loh, ini bukan singgasanaku. Ini bukan rumahku. Yang aku tahu, rumahku, singgasanaku adalah nyaman bagiku. Tentram, damai. Ini kok semrawang sawu men iki singgasane sapa? Keluar lagi dia. Karena dimohon nanti dia masuk lagi. Tapi di dalam dia nggak jenek. Nah kalau dia di dalam, kalau dia duduk di atas singgasananya tidak jenek, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Lah udah ini lungguh ora jenek. Engko lungguh ning dhuwur kursi, engko ning ngisor kursi, engko ning sanding kursi. Terus gini dia. Mapak-mapak ke bokonge. Ngepas-ngepas ke bokonge. Bagaimana bisa kita menyaksikan? Lah dianya masih sibuk. Masih sibuk membenahi tempat duduknya. Karena dia asing. Oke. Arep bekso model apa wae, tidak ada larangan. Sing penting iso matur nuwun. Apapun prosesnya, no way. Apapun prosesnya, no problem. Yang penting kesadaran kita bisa mampu mengucapkan terima kasih Romo. Selesai. Tapi ketika kita ngemat rasa, ngemat napas, nah ini. Maka yang namanya napas itu kan bergantung dari postur tubuh. Coba aja jenengan buktikan. Ketika jenengan begini, kira-kira napasnya bisa nyaman nggak? Jelas tidak. Yang menuntun kita adalah napas itu. Yang akan mengantar kita adalah napas itu. Jika napasnya terganggu, berarti perjalanan kita terganggu. Sebab itu saya berpesan, terus nikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung sampai rileks, sampai santai. Kan saya berpesan seperti itu. Nah kalau napas kita santai, napas kita rileks, hidup juga sama. Sehingganya dia masuk ke dalam singgasananya itu dengan lenggang kangkung. Jadi orang injik enggak seperti masuk bukan di rumahnya sendiri. Karena asing kan, dia enggak kenal. Yang dia tahu rumahnya itu damai. Yang dia tahu rumahnya itu tenteram. Yang dia tahu rumahnya itu nyaman. Singgasananya itu enak. Yang dia tahu seperti itu. Nah kalau napasnya sengal, mau bekso model apa, no problem. Yang penting kesadaran kita bisa mampu mengucapkan matur nuwun. Selesai. Tetapi ketika kita menonaktifkan pikiran kita, menonaktifkan hati kita, menggunakan kesadaran kita untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung dengan kesadaran cinta kasih sayang, hati-hati. Tubuhmu adalah penentunya. Posisi tubuhmu penentunya.
postur tubuhmu penentunya. Maksud, saya ulang, menekung adalah menyaksikan. Apa yang disaksikan? Kemanunggalan. Kemanunggalannya siapa? Kemanunggalan antara Dat dan Maha Suci, antara Ruh Suci dan Maha Suci, antara Putra dan Romo. Di mana mereka berdua manunggal? Di dalam diri kita. Karena diri kita adalah singgasananya. Diri kita adalah istananya. Diri kita adalah rumahnya dan tempat tinggalnya. Jadi, rehab rumahmu. Rehablah dirimu. Perbaikilah dirimu. Supaya mereka tidak asing di rumahnya sendiri. Nah, caranya merehab, caranya memperbaiki bagaimana? Sing bener. Posisi tubuhnya ketika kita menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung, ditoto, badannya ditoto yang gimana caranya supaya napas kita itu enggak sengal. Enggak susah, napasnya itu enggak susah. Enggak sengal, enggak gampang capek. Napasnya bisa rileks, napasnya bisa enjoy, bisa santai. Cari posisinya. Tapi ingat, ojo melengkung. Soalnya sejatinya satria ini. Aku enak ini. Orang mungkin, enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Aku enak ini. Orang mungkin, enggak mungkin. Itu pasti mempengaruhi napas. Nah, kalau napasnya terpengaruh, kita enggak bisa mengikuti napas itu. Kalau napas kita terpengaruh, napas kita terganggu, kita tidak akan bisa mengikuti napas itu. Maka yang kita ikuti adalah napas itu. Karena apa? Karena napas itulah yang akan mengantar kita ke ujung pangkal. Di fase ini tidak ada istilah gagal. Kenapa saya katakan tidak ada istilah gagal? Karena kalau bukan Dat, yang kita saksikan adalah Maha Suci. Kalau bukan Maha Suci yang kita saksikan adalah Dat. Nah, keduanya itu nggak ada bedanya. Nah, oke. Ketika kita duduk, mau patrap, ojo lali bahwa diri kita adalah satrio sejati. Yang dimaksud satrio sejati adalah gagah berani, konsekuen, tegas, pantang mundur. Nah, ketika kita patrap berarti kita sudah sebagai sejatinya satrio. Tetap sama, tegas, gagah berani, pantang mundur, ning lembut. Karena penuh cinta kasih sayang. Di setiap di setiap hunusan pedangnya dengan cinta, bukan dengan dendam. Bisa maksudnya? Jadi napas itu orang ilman. Enggak seperti itu. Gue sudah nafsu itu. Bisa amarah gue. Monggo sejati ini satrio adalah lemah lembut. Di setiap hunusan pedangnya itu dengan cinta kasih sayang, bukan dengan kebencian, bukan dengan visi dan misi. Digolei, dibenakne. Kalau saya sendiri, saya merasa nyaman bernapas ketika tubuh saya seperti ini. Sedikit pun napas saya tidak terganggu. Tidak terganggu. Saya rasa semua juga sama. Saya rasa semua juga sama. Itu cuma ngelung. Surat hati ngelung piye? Nggak bisa mengelung. Apa oleh gaya wes.
mungkin 4 anasir kita tetap akan cawe-cawe. Di dalam fase ini anasir kita tetap akan cawe-cawe karena dia tugasnya memang seperti itu, Pak. Karena dia dicipta untuk diberi tugas seperti itu. Artinya di dalam fase apapun dia akan tetap cawe-cawe. Bentuk cawe-cawenya piye menikmati napas, atau bagaimana mau menikmati napas, atau piye menikmati, itu bentuk cawe-cawenya dia. Nah kalau dia menggerakkan, jangan mau. Kan dengan seperti ini kita tidak bisa menikmati napas, ya jangan mau toh. Lah kok mau aja, ya dikembalikan seperti semula. Enggak dene cawe-cawe nih, ini ora penak, ini gitu. Jangan ngikutin dia. Apa yang dia lakukan yang menjadikan kita tidak nyaman, jangan ikuti gitu loh. Kita harus konsekuen sebagai sejatine satrio. Bisa direkam tadi. Latih itu terus menerus, latih itu kontinu, jangan rubah-rubah. Ketika duduk, sadari bahwa diri kita adalah satrio sejati. Ketika patrap, sadari bahwa diri kita adalah sejati satrio. Kedua-duanya sama, hanya perbedaannya kalau satrio sejati itu tidak lemah lembut, tapi kalau sejatinya satrio itu lemah lembut. Hanya itu aja bedanya. Artinya ketika kita duduk ini semangatnya itu 45 itu satrio sejati. Benar. Tapi ketika kita patrap, kita kan sudah sejatinya satrio, semangatnya tetap 45. Tapi yang muncul bukan ego, yang muncul bukan pamrih, yang muncul bukan arogan, melainkan kesadaran cinta kasih sayang. Jadi orang buru waktu. Maksud saya seperti itu. Ingat, postur tubuh, posisi tubuh menentukan nyamannya napasmu. Bekso model apapun no problem, selagi kita masih bisa mengucapkan matur nuwun. Yang problem itu kalau kita tidak bisa mengucapkan matur nuwun, nah itu baru problem, itu baru masalah. Tapi kalau kita masih bisa mampu mengucapkan matur nuwun, proses apapun no problem. Tetapi ketika kita sampai di fase mengikuti napas, hati-hati, posisi tubuhmu menentukan. Napas itulah yang akan menuntun kita. Napas itulah yang akan membawa kita ke ujung pangkalnya napas. Ujungnya napas itu ada dat, pangkalnya napas itu ada maha suci. Di fase ini tidak ada istilah gagal. Karena apa? Kalau bukan dat yang kita temui adalah maha suci. Kalau bukan maha suci yang akan kita temui, berarti datnya maha suci. Podo ae loro-loro niki podo ae. Nah, yang mengantar masuk itu adalah napas kita itu. Yang membawa kita masuk adalah napas itu tadi. Nah, perjalanan napas
itu bergantung dari posisi tubuhmu ketika duduk, ketika bersamadhi. Itu yang mengatur perjalanan napas itu tadi. Nah kalau posisi duduk kita itu tidak mendukung, berarti napasnya kejeglong-jeglong gitu loh, nggak mulus. Akhirnya kita akan capek di situ, sengal. Yeah. Saya sudah menyatu dengan napas, Pak Web, dan napas sudah membawa saya masuk, tapi saya belum bisa menyaksikan. Lanjut ke sabdo sejatine satria, pamungkas itu. Tapi harus berjuang dulu, harus jihad dulu, sudah semuanya sudah diatur, di lapangan. Jadi orang iso moro-moro bom atom diledakkan, nggak bisa, harus perang dulu. Perang kok pernahnya, wah wis bom atom, sabdo sejatine satria. Latihan napas piye. Iya, berjuang dulu di situ. Satria sejati kok. Satria sejati kan menepati janjinya, menepati tugasnya dengan gagah berani. Hati-hati di situ, nggih. Pernah mengkelung, benar nih, jangan ikuti mengkelung ki mau, jangan pertahankan mengkelung ki mau, karena dia akan menghambat perjalanan napas. Ya, di tengah-tengah menikmati mengkelung, jangan ikuti, jangan dipertahankan, robah lagi. Nah, jadi ikuti, balik nih. Nah, prosesnya memang seperti itu, bukan salah gitu loh. Hanya saja tidak tepat kalau ini itu dipertahankan gitu, diikuti dan dipertahan. Nah itu nggak tepat, karena apa? Karena menghambat perjalanan napas. Maka napas itu yang mengantar kita. Nah kalau perjalanan napas itu yang mengantar kita terhambat, ya dia terhambat gitu loh. Jadi yang sudah terjadi itu bukan salah, hanya saja tidak tepat. Karena apa? Karena panjenengan mengikuti dan mempertahankan. Nek mengkelung ya wes diikuti mengkelung, terus dipertahankan mengkelung ki mau, akhirnya buyar napasnya. Akhirnya napasnya buyar kan. Nah karena napasnya nggak nyaman, sudah 10 menit napasnya nggak nyaman, iya mulai keselek teko. Nah diikuti lagi keselek. Nambah sitok mana ngantuk, iya diikuti lah, ayo wes buyar. Lagi mau kono papat muncul pertama, anasir pertama mengkelung, piang, diikuti tuh muncul anasir kedua kesel, iya, anasir ketiga muncul ngantuk, nah, anasir keempatnya muncul, wes buyar. Emang iya. Nah, iya ngono. Jadi kita sehingganya hidup berkata, dasar pengecut. Kamu bukan satrio sejati dan bukan sejatinya satrio, pengecut kowe. Nah, gimana? Terus latih terus teknik itu, praktek itu secara kontinu, secara terus-terusan, dan jangan robah. Ingat satu yang perlu diingat dengan kesadaran, ketika kita duduk, sikon kita adalah satrio sejati. Ketika kita patrap, sikon kita adalah sejatinya satrio. Dan benang merah yang kita ciptakan adalah tentang menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa keluar masuknya napas dari hidung. Itu benang merahnya. Dan posisi duduk kita penentunya. Oke? Siap ya.